Halo, perkenalkan, nama saya Haida Novianti dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membawa praktikum biologi dengan materi respirasi anaerob. Tujuan dari praktikum saya kali ini adalah untuk membuktikan bahwa suhu adalah salah satu pengaruh dalam fermentasi alkohol. Latar belakang, fermentasi adalah respirasi atau proses produksi energi dalam lingkungan tanpa turunnya oksigen dan tanpa akseptor elektron eksternal. Fermentasi dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah kondisi lingkungan di sekitar reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan reaksi dapat berupa kadar oksigen, kadar air, temperatur atau suhu, kandungan nutrisi, tingkat keasaman, dan juga inhibitor. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan respirasi anaerob dan bagaimanakah proses terjadinya? Kedua, apa fungsi ragi dan gula pasir pada percobaan tersebut? Ketiga, apa saja perubahan yang terjadi pada ketiga botol tersebut? Yang keempat, apa saja yang dihasilkan pada fermentasi alkohol? Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kali ini adalah 3 buah kemasan air mineral, 3 buah balon, 1 buah gelas ukur, 1 buah sendok makan, ragi atau vermipan, gula pasir, dan alat tulis untuk mencatat cara kerja atau langkah-langkah praktikum. Siapkan botol kemasan air mineral dan berilah label nama yang berbeda pada masing-masing botol. Botol pertama diberi label panas, botol kedua diberi label hangat, dan botol ketiga diberi label dingin. Buka tutup botol pada tiap kemasan, lalu tuangkan ragi atau vermipan dengan jumlah yang sama rata pada ketiga tutup botol tersebut. Setelah itu, masukkan vermipan tadi ke dalam masing-masing botol. Setelah itu, masukkan gula pasir ke dalam botol menggunakan sendok makan. Setiap botol diisi dengan 4,5 sendok makan gula pasir. Siapkan air panas sebanyak 100 ml. Lalu masukkan air panas tersebut ke dalam botol yang telah diberi label panas dan tutup dengan balon. Kocok semua bahan hingga tercampur rata lalu amati perubahannya. Siapkan air hangat sebanyak 100 ml, lalu masukkan pada botol yang telah diberi label hangat. Tutup dengan balon dan kocok hingga merata, lalu diamkan dan amati perubahannya. Siapkan air dingin sebanyak 100 ml, lalu masukkan pada botol yang telah diberi label dingin. Tutup dengan balon, kocok, dan diamkan, lalu amati perubahan yang terjadi. Air dingin yang saya gunakan di sini itu air dengan suhu normal ya. Ini dia botol-botolnya. Hasil pengamatan. Keadaan botol 5 menit pertama. Keadaan botol setelah 10 menit didiamkan. Ini keadaan botol setelah 20 menit didiamkan. Keadaan botol setelah 30 menit didiamkan. Keadaan setelah 40 menit didiamkan. Analisis data hasil percobaan. Keadaan botol pada 5 menit pertama, tidak ada pengembangan. Pada menit ke-10, balon di botol hangat mulai mengembang kecil, sedangkan di botol dingin dan panas tidak ada yang mengembang. Pada menit ke-20, balon di botol dingin mulai mengembang kecil dan balon di botol hangat mengembang lebih besar sehingga menjadi ukuran sedang. Dan balon di botol panas mulai terisi sedikit udara namun belum dapat mengembang. Pada menit ke-30, baik balon pada botol dingin, botol hangat, dan botol panas mengalami penambahan ukuran. Namun pada menit ke-40, hanya balon pada botol hangat yang mengalami penambahan ukuran yang jelas. Jumlah gelembung. Dilihat dari tabel hasil penelitian, penambahan jumlah gelembung pada botol dingin dan botol hangat tidak jauh berbeda, namun pada botol panas penambahan jumlah gelembung selalu paling sedikit. Bau larutan. Setelah didiamkan beberapa saat, bau yang dikeluarkan oleh botol dingin tercium seperti bau pada tape singkong, pada botol hangat tercium seperti bau arak atau bau tuak, sedangkan pada botol panas tercium seperti bau-bau buah busuk namun bukan bau yang terlalu menyengat. Warna larutan. Ketiganya memiliki warna larutan berwarna coklat. Kesimpulan. Fermentasi adalah proses pemecahan senyawa organik oleh mikroorganisme dalam suasana anaerob. Fermentasi dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah suhu. Prinsip umumnya yaitu tingkat reaksi kimia meningkat dengan suhu lingkungan. Namun ini hanya berlaku pada sebagian proses fermentasi karena mikroorganisme yang terlibat pada proses metabolisme memiliki suhu optimum yang berbeda-beda.
Pada suhu di atas atau di bawah kisaran optimum, mikroorganisme dapat terhambat atau bahkan terjadi kerusakan yang tidak dapat dipulihkan sehingga fermentasi tidak dapat berjalan. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan Saccharomyces cerevisiae sebagai mikroorganisme yang memiliki suhu optimum pada 30-35 derajat Celcius. Reaksi kimia yang terjadi pada fermentasi alkohol adalah C6H12O6 atau glukosa menjadi 2CH5OH atau etanol ditambah 2CO2 atau karbon dioksida ditambah 2 ATP.